Ketika ada orang mengatakan agama adalah musuh terbesar Pancasila, ini bahayanya bukan main. Tak pernah agama berperang dengan Pancasila. Justru Pancasila itu berdiri karena adanya agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, para umarok yang berhadir yang memuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah Masjid Al-Falah, Jalan Murni, Tanjung Rejo yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah berdiri 74 tahun. Sudah berlangsung pergantian presiden berkali-kali. Presiden Soekarno 20 tahun, Orde Lama. Pak Harto 32 tahun, Orde Baru. Pak Habibie 2,5 tahun, 2 tahun. Gus Dur pun separuh aja 2,5 tahun. Diteruskan oleh Ibu Megawati, Orde Reformasi. Pak SBY 10 tahun. Pak Jokowi 5 tahun masuk periode kedua sekarang. Sebelum Indonesia berdiri, negeri ini disebut negeri Nusantara. Orang Jawa menyebutnya Al-Jawi, orang Arab. Orang Arab menyebut Nusantara ini Al-Jawi. Luas wilayahnya dari Thailand Selatan bahkan ke sana lagi, ke atas lagi, Kamboja yang disebut suku Champa. Sunan Ampel itu ibunya orang Champa. Sunan Gunung Jati juga putra Champa. Kamboja itu terbagi 3. Sebelah utara Laos, Lao, suku Lao. Sebelah selatan suku Khmer. Sebelah barat yang mengarah ke Laut Cina Selatan disebut suku Champa. Suku Champa ini 100% Islam.
bahasanya serupa dengan bahasa Aceh. Waktu Khmer Merah komunis di bawah pimpinan Pol Pot membunuh orang 3 juta orang Kamboja, orang Islam yang terbunuh itu 700.000 dari 3 juta orang itu. Dan saya sudah 2 kali ke sana. Waktu saya ke sana itu masih bergejolak perang. Tidak ada orang laki-laki di Campa sebaya saya waktu itu, nggak ada. Anak-anak umur 7 tahun, 6 tahun, atau kakek-kakek umur 60-70 tahun. Yang sebaya saya itu dibunuh 700.000 orang. Al-Quran yang saya bawa itu setiap hari dibawa keliling, dicium, karena semua Quran dibakar komunis. Ulama-ulamanya direbus hidup-hidup. Ini ngerinya komunis. Saya lihat langsung. 10 tahun kemudian saya datang lagi. Anak-anak murid-murid saya yang saya ajar ngaji umur 6 tahun, 7 tahun tuh 8 tahun, saya datang mereka udah umur 18, 17, 16. Dan semua sudah kawin 4. Karena ada ratusan ribu janda waktu itu di Kamboja. Saya diminta kawin lagi 3 lagi, saya nggak berani saya. Karena saya pegawai negeri. Kalau saya pegawai negeri, saya balik-balik lagi sana nggak ada waktu, duit juga nggak ada. Pegawai negeri waktu itu gaji saya cuma 57.000. Saya dosen di USU. Kalau saya kawin, saya bilang kamu kita punya anak, saya nggak bisa urus. Jadi saya nggak mau. Hari ini orang mulai memelintir sejarah dengan mengatakan komunis itu tidak kejam. Gila bener. Di mana komunis nggak kejam? Cina hampir 100 juta orang dia bunuh selama komunis berkuasa. Rusia sama saja. Albania, Tajikistan, Uzbekistan habis semua itu. Indonesia, kapan komunis baik? Tahun 48 dia bunuhi santri-santri di Madiun. Tahun 65 dia bunuhi santri-santri, jenderal-jenderal, ulama-ulama dia bunuh. Hari ini mau diungkapkan, katanya mau diungkapkan kebohongan. PKI itu korban. Siapa bilang korban? Pengkhianat, betul? Mana ada PKI baik? Sekarang aja Cina ini menutup-nutupi virus corona ini. Berapa banyak katanya sakit dibunuh aja. Nggak perlu diobat, bikin habisin duit aja udah sakit, suntik mati aja. Apa nggak kejam itu? Dan saya sudah ke Cina, sudah keliling Cina saya. Waktu negeri ini disebut negeri Nusantara, agama sudah ada di sini. Orang Hindu sudah datang sini, punya kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan Hindu banyak sekali di Jawa. Di Sumatera ada, seperti misalnya di Aceh, sana ada Puri. Puri itu kuilnya orang Hindu, 3 tingkat. Tingkat pertama besar, lebar, tingkat kedua lebih kecil, tingkat ketiga lebih kecil. 3 tingkat. Kemudian Raja Indrapuri itu masuk Islam. Kuilnya yang paling atas itu dibikin jadi masjid, dipasangi kayu-kayu jati, tidak dipaku itu, sampai sekarang masih ada. Saya sudah pernah sholat di situ. Indrapuri. Namanya pun masih disebut Masjid Indrapuri. Puri itu istana, Indra itu dewa petir. Bapaknya Adipati Karmo, dewa Indra, dewa petir. Menurut kepercayaan Hindu. Buddha juga ada di Indonesia. Candi Borobudur itu candi Buddha. Itu abad ke-8, berarti sudah 1200 tahun sebelum Indonesia merdeka. Dibuat oleh dinasti Samratungga, dinasti Salendra. Di Sumatera Hindu ada, tapi Buddha tidak ada.
Saya baca katanya Candi Muara Takus di Kampar Riau, Candi Buddha. Saya ke sana, tidak ada sepotong pun candi itu memelihara satu patung Buddha pun, tidak ada. Mau besar mau kecil tidak ada. Tidak ada satu pun patung Buddha di Muara Takus. Candi Portibi di Mendeling, di Padang Lawas, itu juga disebut katanya Candi Buddha. Saya lihat tidak ada sepotong pun di situ ada patung Buddha, nggak ada. Dan bentuknya seperti jari, menunjukkan tauhid la ilaha illallah. Nggak ada patung situ. Saya pergi ke Muara Jambi, katanya itu Candi Buddha peninggalan Sriwijaya. Saya lihat candi-candi, nggak ada sepotong pun patung Buddha di situ. Kenapa dibilang itu Candi Buddha? Katanya yang di Muara Takus tulisan Sanskerta, saya lihat enggak, tulisannya Aramaik, tulisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada alif, ada lam, ada alif lam, ada waw. Mana ada huruf Sanskerta seperti itu? Itu tulisan Aramaik, bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua, Ishak dan Ismail. Lebih tua Nabi Ismail 14 tahun. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ismail menjadi suku Arab, Bani Ismail. Tulisannya seperti tulisan Quran itu. Yang Ishak menjadi Bani Israel, bahasanya Hebrew, Ibrani. Kita bahasa Arab, mereka bahasa Ibrani. Nah, induk bahasa Ibrani dan Hebrew itu Aramaik, bahasanya Nabi Ibrahim di Irak, Mesopotamia. Nggak ada di Muara Takus tulisan Sanskerta, yang ada tulisan Nabi Ibrahim Aramaik. Yang mengejutkan, baru didapat satu penggalian artefak di Takengon, Aceh Tengah, didapati kuburan, batu nisannya itu tertulis la ilaha illallah, sudah 4000 tahun, tapi tidak ada Muhammadun Rasulullah. Bulan lalu saya ke sana, bupatinya bilang la ilaha illallahnya ada, Muhammadun Rasulullahnya nggak ada. Memang Nabi Muhammad belum lahir 4000 tahun yang lalu kok. Terus agama siapa la ilaha illallah tulisan Arab? Agama Nabi Ibrahim, bukan tulisan Arab, itu tulisan Aramaik. 4000 tahun yang lalu. Ada di situ istana Raja Lingge. Dari Lingge Takengon turun ke bawah, membuat kerajaan Lingga di Tanah Karo. Mungkin dari situ berlayar sampai ke Kepulauan Riau, di sana ada kerajaan Lingga di Riau Kepulauan. Orang Karo bukan keturunan Batak. Itu buatannya Belanda penjajah Raja Batak, si Raja Batak. Orang Karo mana disebut Batak? Bahasanya juga bukan rumpun bahasa Batak. Bahasa Karo lebih dekat ke bahasa Alas, Kota Cani dan Takengon. Sidikalang itu bahasanya lain, orangnya pun lembut-lembut. Ini yang harus diluruskan. Tapi kita akui agama Buddha ada 1200 tahun yang lalu masuk sini, Candi Borobudur. Sebelum itu mungkin sudah ada tapi tidak besar. Bagaimana dengan agama Islam? Agama Islam tahun 48 Hijriah, berarti 1400 tahun yang lalu, itu sudah ada kuburan sahabat di Barus, Tapar di tengah. Dulunya di bukit kecil aja dikubur situ, tapi kemudian lautnya surut sehingga sekarang bukitnya itu tingginya 850 anak tangga. Sudah bikin tangganya, ada pegangannya besi. Di atas itu ada satu kuburan namanya Syekh Mahmud. Kabarnya beliau adalah Ibnu bin atau anak daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Ibnu Mas'ud itu ahli Quran, 4 orang zaman Rasul, beliau masuk 1. Zaman Rasulullah SAW yang jagoan Quran itu 1 Abdullah bin Ubay, Ubay bin Ka'ab, bukan Abdullah bin Ubay bin Munafiqun. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini imam sholat tarawih pertama berjemaah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Ubay bin Ka'ab. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga Abu Musa al-Asy'ari, orang Yaman. Yang keempat Salim, maulanya Huzaifah. Jadi dia budak dimerdekakan dengan uangnya Sayyidina Huzaifah, maka disebut dia maula Huzaifah radhiyallahu anhu. Salim, 4 orang. Kalau kita belajar qiraat 7, itu silsilahnya itu mesti sampai ke situ. Saya punya ijazahnya, saya ambil dari Ustaz Azra'i Abdurrauf, Syekh Azra'i Abdurrauf. Jadi ijazah saya itu 1 buku, itu dari guru saya Syekh Azra'i Abdurrauf, gurunya Syekh Ahmad Hijazi, Raisul Qurra di Makkah, terus gurunya lagi, sampai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam anillahi ta'ala. Wah, sampai situ ijazahnya. Begitu juga nanti yang dari Abdullah bin Mas'ud. Anak beliau itu berkubur di Barus tahun 48 Hijriah. Zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau berkuburnya tahun 48 berarti sampai situ sebelumnya. Setuju? Setuju? Masa sampai langsung mati? Dan murid-muridnya itu dikubur di kuburan Mahligai namanya, Bukit Mahligai. Salah satu muridnya yang paling tua adalah Syekh Rukunuddin, pendiri agama. Rukunuddin itu tiang agama, ada di sana, masih ada. Artinya Indonesia ini dulu negeri Nusantara sudah dimasuki Islam 1400 tahun yang lalu, zaman sahabat. Sekarang 1441, beliau tahun 48 sudah wafat, ya kan? 1390 sekian tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Adapun kerajaan Islam yang pertama berdiri di Nusantara ini adalah kerajaan Samudra Pasai di Gedong, Aceh Utara. Gedong. Yang pertama namanya Malikus Saleh, yang kedua anaknya Malikus Zahir, yang ketiga Malikus Zahir II. Anaknya yang keempat keturunannya namanya Zainul Abidin, dibawa oleh Laksamana Cheng Ho, pendakwah Cina, jenderal Cina Laksamana Cheng Ho, dibawa ke Cina, disekolahkan di sana, mati. Di dalam sejarah Cina ditulis namanya Raja Samudra Pasai, anaknya Pangeran Mahkota, namanya Cainuli Apitingki. Cainuli Apitingki. Orang Cina mana bisa bikin Zainul Abidin, tak bisa. Zainul Abidin ditulis Cainuli Apitingki. Kalau saya Zulkarnain ditulis Culu Kalana ini. Kalau nama saya ditulis pakai bahasa Cina, Culu Kalana ini. Zulfikar itu kalau tulis bahasa Cina, Culu Pikala. Culu Pikala. Ada ditulis sejarahnya. Dan orang-orang soleh ini, raja-raja ini, ketika terjadi tsunami, saya ke sana, itu dari laut Aceh Utara itu sekitar mungkin 6 atau 9 kilometer ke arah darat, habis, rumah-rumah hancur, tiang listrik hilang. Nggak main-main itu waktu itu, tiang listrik pun hilang. Rumah-rumah rata dengan tanah, hancur. Itu komplek kuburan itu ada 3, 4 dengan cucunya Nafisa, ada 4. Ini rumah-rumah hancur, tiang-tiang listrik hancur. Pas di tembok kuburan ini ada besi, tsunami-nya belok ini, sehingga kuburan itu tidak ada satupun yang rusak kena tsunami. Saya udah ke sana, terjadi tsunami, kami ke sana. Ini orang soleh, kuburannya pun nggak berani, tsunami mengganggunya. Yang lebih hebat Syah Kuala, 400-an tahun yang lalu. Nama beliau Syekh Abdurrauf Al-Fansuri As-Sikili.
Beliau berangkat ke Mekah lewat Barus. Barus itu disebut Fansur. Barus waktu itu ke wilayah kekuasaan Aceh. Berangkat, nah, dari situ kuburannya itu ada kapal mungkin 5 kali masjid ini, di tengah laut kapal listrik itu berdiri. Ini kuburan Sahwala, diloncati air gitu, sehingga tidak ada satupun yang rusak pagar-pagarnya, nggak kena tsunami. Siapa Syekh Abdul Rauf Al-Fansur? Mufti Kerajaan Aceh. Beliau menulis Quran dengan tangannya. Qurannya masih ada disimpan di Aceh. Dan beliau mengarang sebuah tafsir, namanya tafsir Baidawi Melayu, segini besarnya. Saya masih punya, saya sudah 400 tahun saya masih punya. Tulis di situ. Kuburannya masih ada, kitab yang ditulis tangannya masih ada, tafsirnya masih ada, dicetak di Mesir. Itu zaman Iskandar Muda tahun 1500-an. Tapi Samudra Pasai itu zaman Ibnu Battuta. Ibnu Battuta sempat sampai di Samudra Pasai menulis sejarah. Saya sampai di Samudra, bahasa Arab, dalam Rihlah Battuta. Saya sampai di Samudra, saya sholat Jumat jalan kaki dengan Raja Pasai bermadhab Imam Syafi'i. Sholat Jumatnya azan 2 kali bermadhab Imam Syafi'i. Setelah selesai sholat pulangnya naik gajah, jadi perginya jalan kaki, pulangnya naik gajah. Dan saya dijamu makan oleh Sultan Malikus Zohir, Sultan Aceh, yang disebut Samudra, ditulis bahasa Arab Sumudra. Raja pertamanya namanya Merah Silu. Merah Silu masuk Islam, kemudian dilantik oleh Sultan Khalifah Islam di Mekah menjadi Khalifah di Sumatera. Namanya diganti serupa dengan Khalifah Islam di Mekah waktu itu, Malikus Saleh, Malik As-Saleh. Jadilah di Samudra Pasai rajanya sama, Malikus Saleh, namanya Merah Silu, tapi sama Malikus Saleh dengan yang di Mekah sana, Khilafah Islam, Khalifah Islam. Yang hebatnya Sultan Jogja. Sultan Jogja yang pertama namanya Hamengkubuwono I. Ketika Kongres Umat Islam yang ke-6 5 tahun yang lalu di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X berpidato. Beliau mengatakan Sultan Hamengkubuwono I, buyutnya beliau, itu dilantik menjadi sultan di tanah Jawa oleh Khalifah Islam di Mekah. Dikasih 2 bendera, satu bendera hitam bekas robekan kelambu Ka'bah, kiswah, tertulis La ilaha illallah, dan satu lagi bendera hijau tertulis Muhammadun Rasulullah. Sampai sekarang masih disimpan di Istana Sultan Jogja. Artinya Sultan Jogja itu dilantik oleh Khalifah Islam di Mekah, dan beliau digelar Khalifatullah fil Jawi. Bahasa Jawanya Khalifatullah ing tanah Jawi, gelarnya Hamengkubuwono, yang memangku bumi. Itu langsung pidato Sri Sultan Hamengkubuwono X. Jadi jangan kita alergi dengan Khalifah Islam, khilafah jijiknya bukan main. Ratusan tahun sebelum Republik Indonesia berdiri, Indonesia ini, Nusantara ini sudah ada hubungan dengan Khalifah Islam. Sultan Iskandar Muda abad ke-15 itu 16, beliau itu punya hubungan dengan Turki Osmania. Khalifah Islam diberi meriam, diberi senapang, punya kapal perang yang hebat, bisa menaklukkan Marco Polo. Angkatan Laut Aceh itu menaklukkan Marco Polo. Marco Polo nggak bisa masuk Indonesia. Magelhaens itu terbunuh menurut riwayat di tangannya Malahayati, Laksamana Malahayati.
orang Aceh, panglima perang Aceh orang perempuan lagi. Nah, ini yang hari ini kita lupakan dan tidak pernah dibuka lagi sejarah ini, sehingga orang Islam sekarang merasa minder, dikit-dikit dituduh radikal, radikul, dengkul. Ketika Indonesia merdeka, di Indonesia ini sudah ada 200 kerajaan Islam. Berapa? Dari Aceh sampai Raja Ampat Papua. Jadi Papua itu rajanya namanya Raja Ampat. Itu Islam sampai sekarang. Cicit-cicitnya masih Islam. Siapa mengislamkan Indonesia Timur? Iskandar Muda. Dia kirim kapal sampai sana, diislamkan. Itu Maluku semua itu diislamkan. Sampailah Raja Ampat Papua diislamkan. Ada masjid di sana. Lebih 400 tahun yang lalu dibangun. Orang Arab menyebutnya Irian. Urian itu artinya telanjang. Jadi Irian itu Urian, bahasa Arabnya itu artinya telanjang, nggak berpakaian. Orang Barat menyebutnya Papua. Ada 200 kerajaan Islam di Indonesia yang sebagian besar berperang melawan Belanda. Jadi yang perang melawan penjajah Belanda itu raja-raja, pangeran-pangeran, ulama-ulama, bukan preman-preman, bukan minum tuan, bukan orang-orang kaya. Sultan Hasanuddin, betul. Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, betul. Sultan Mahmud Badarudin, Sultan Iskandar Muda melawan Portugis. Sultan-sultan, Pangeran Diponegoro, betul nggak? Atau ulama, tuanku Imam Bonjol, tuanku Nandrenceh, tuanku Rao, tuanku Tambusai, Panglima Polim, Tengku Cikditiro, Teku Umar Johan Pahlawan, itu anak raja, gelarnya Teku. Teku itu raja, betul? Bukan orang kere-kere. Mereka melawan Belanda bukan supaya dapat makan nasi bungkus campur lengkuas, bukan. Mereka melawan Belanda bukan supaya kaya, mereka sudah kaya, betul? Mereka melawan Belanda itu bukan supaya dapat istana, mereka udah punya istana. Mereka melawan Belanda bukan supaya mereka berkuasa, mereka sudah sultan, sudah berkuasa. Sebelum Belanda datang mereka sudah sultan. Paham? Terus ditanya, kenapa mereka perang melawan Belanda? Karena Belanda tidak membolehkan kita menjalankan agama 100%. Dicampuri karena Belanda membawa agama Zending Kristen. Yang kedua, kita nggak boleh jual hasil bumi kita langsung ke luar negeri, padahal ribuan tahun, ratusan tahun kita langsung jual. Fir'aun datang ke Barus beli emas, beli getah damar, beli kapur barus, kita langsung jual sama Fir'aun. Kita punya raja. Nabi Sulaiman ambil emas 400 peti, kita kirim. Ada raja Gunung Opir namanya, kirim. Sehingga Fir'aun itu beli emas, maka kita Sumatera ini disebut pulau emas. Rasulullah menyebutnya Sumudra. Orang-orang pedagang asing zaman dulu menyebutnya Suwarna Dwipa. Apa? Suwarna Dwipa itu artinya pulau emas. Kalau Jawa disebut Jawa Dwipa, pulau padi. Kalau kita Sumatera disebut Suwarna Dwipa atau Suwarna Bumi, bumi emas. Memang emas banyaknya di Sumatera. Fir'aun juga membeli kapur barus dari Sumatera untuk memumi raja-raja Fir'aun yang mati. Bahasa Arabnya kafur, diambil dari bahasa Melayu. Kemungkinan besar di dalam Al-Quranul Karim satu-satunya kata yang berasal dari bahasa Melayu Indonesia kapur.
Dalam surah Ad-Dahri, kafur. Itu bahasa kita satu-satunya. Jadi negara kita ini, wilayah negeri kita ini sudah dikenal oleh orang Timur Tengah 4.000 tahun yang lalu lebih. Bukan kaleng-kaleng ini negeri ini. Paham? Sehingga ketika Belanda datang, kita lihat barisan yang menentang penjajah Belanda itu umumnya raja-raja Melayu, raja-raja Islam, sultan-sultan, pangeran-pangeran, ya kan? Atau ulama-ulama, semuanya. Yang menjadi polemik Sisingamangaraja, katanya Kristen. Tidak, Sisingamangaraja tidak Kristen. Siapa yang bilang? Dibantah oleh almarhum Muhammad Said di Waspada. 7 hari berturut-turut ditulis, hari ke-8 dilarang oleh Jenderal Panggabean, nggak boleh ditulis lagi. Itu langsung saya dengar dari kuping saya nih dengan almarhum Muhammad Said, pimpinan Waspada waktu itu. Sisingamangaraja tidak Kristen. Sisingamangaraja itu orang yang sudah masuk Islam. Bahasa Arabnya, bahasa Bataknya marsadat. Apa namanya? Marsadat. Apa namanya? Marsadat, sudah bersyahadat. Sudah bersyahadat, bahasa Bataknya marsadat. Dan dia diangkat menjadi seorang mu'alim, parmalim. Apa namanya? Parmalim. Diangkat jadi mu'alim. Pakaiannya pakai serban jubah, tongkat hitam panjang, istrinya pakai baju cadar hitam. Tidak makan babi, tidak makan anjing. Malam sore-sore zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini saya tahu waktu saya baru nikah dengan istri saya. Istri saya pakai cadar, mungkin termasuk kelompok wanita pertama pakai cadar di Medan lah, istri saya. Kami naik sudaku. Tiba-tiba masuk rombongan, kami belakangan, orang itu duluan. Ada beberapa wanita duduk, ada 4, 5, 6, 7 orang. Nah, kami masuk, duduk depan gitu. Terus diliatin, isi saya pakai cadar, diliatin sama perempuan-perempuan itu. Terus perempuan ini ngomong pakai bahasa Batak, tapi saya ngerti bahasa Batak. Dia bilang, ini macam nenek-nenek kita ya, pakai tutup muka hitam-hitam begini, lakinya pakai serban jubah begini, macam kakek nenek kita. Terus saya tanya, kalian dari mana? Oh, kami dari Tapanuli. Agama apa kalian? Kami agama Parmalim. Oh, Parmalim. Pakaiannya macam kalian inilah. Nggak makan babi, nggak makan anjing. Oh iya, kalian Parmalim. Dijadikan mu'alim. Dijadikan mu'alim, bahasa Bataknya Parmalim. Parmitu. Minum tua, Parmitu. Ya kan? Jadi peminum tua, mitu, itu singkatan dari minum tua. Orang yang minum tua namanya Parmitu. Orang yang alim disebut Parmalim. Yang sudah marsadat, sudah bersyahadat. Ketika datang kebakaran istana Sisingamangaraja 11, bapaknya yang 12, yang 12 kan jadi pahlawan tuh. Istana Singamangaraja 11, ternyata lambang negaranya itu ditulis pakai huruf Arab. Saya tanya judul kuncinya, apa ini bacaannya ini? Nggak tahu kami Pak, apa? Itu lukisan itu kata. Kamu nggak tahu ini bacaannya? Nggak tahu. Ini tulisannya, lihat, mim, waw, lam alif, nun alif, maulana, kaf, waw, ku, ta alif, ta, nun alif, na, maulana, kutana, kan bulat gitu. Maulana Kutana. Apa artinya itu? Kepala negara. Kepala negara. Maulana kepala, kuta itu kota, negeri, na-nya kepala negaranya. Mereka pun nggak tahu, nggak ngerti. Saya ceritakan sama Kiai Haji Ma'ruf Amin, Parmalim itu bukan Kristen, sudah masuk Islam tapi belum ngerti sholat, belum ngerti zakat, baru ngerti zikir-zikir. Di lambang negaranya ditulis Maulana Kutana. Waktu kampanye beliau sengaja pergi ke Bakara,
mau membuktikan tulisan Maulana Kutanya itu aja. Saya duluan ke sana, remaja-remaja kan saya petualang, pergi sana, pergi sini, pergi sana. Tapi sambil belajar, sholat saya tetap jaga, nggak pernah saya berzina, nggak pernah saya minum minuman keras, mencuri, nggak pernah menipu, saya nggak mau. Naik haji aja saya jalan darat dari Malaysia ke Mekah. Biasa, kita memang biasa pergi kemana-mana. Tapi untuk sambil belajar. Jadi sebelum Belanda datang, NKRI ini yang disebut negara Nusantara itu sudah ada 200 kerajaan Kristen. Belum ada Belanda yang bawa masuk kok. Yang bawa masuk kan Belanda. Sampai sini paham? Akhirnya kita merdeka. 17 Agustus 1945 kita merdeka. 18 Agustus 1945 dibacakanlah dasar negara kita. Undang-undang dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan falsafah negara Pancasila. Di pembukaan Undang-Undang Dasar yang dicoret 7 katanya, semestinya ketuhanan, Pancasila 1, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu. Tapi di lobi di luar sidang, Bung Karno lobi, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah di lobi Hasyim Asy'ari dari NU di lobi. Bagaimana kalau bisa 7 kata itu dicoret? Karena Dr. Maramis Kristen dari Indonesia Timur keberatan kalau ada kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu keberatan. Kalau itu terjadi, Indonesia Timur pisah, mereka menjadi negara Indonesia Timur, sedangkan kita menjadi negara Indonesia Barat. Barat itu dari Aceh sampai ke Banyuwangi. Karena nyebrang ke Bali, orang Bali nggak mau. Akhirnya diambil jalan tengah, oke, dibuang itu 7 kata. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dibuang, tapi ditambahi ketuhanan yang Maha Esa. Kita mau. Kenapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa itu ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Dan ayat yang lain, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Terima. Jadilah Indonesia. Falsafah negaranya Pancasila, undang-undang dasarnya Undang-Undang Dasar 1945, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, bentuk negaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka. Kita terima, kita buat kesepakatan. Maka Indonesia disebut Darul Ahdi Wasyahadah. Negeri dengan kesepakatan dan pengakuan, kesaksian, berdiri. Tapi sayangnya dalam perjalanan sejarah Bung Karno menyimpang. Pancasila dijadikan Trisila, kemudian dijadikan Ekasila. Negara kita dijadikan negara Republik Indonesia Serikat. Timbullah negeri-negeri Republik Pasundan, Republik Maluku Selatan, muncul republik macam-macam. Oleh Muhammad Nasir, tokoh masyumi Majelis Syuro Indonesia, didatangi tokoh-tokoh kembali. Bagaimana kalau kita bikin kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jadi yang bikin NKRI itu tokoh Islam, pemenang pemilu bersama dengan Partai Nasional Indonesia, disebut Majelis Syuro Indonesia, disingkat Partai Masyumi. Yang membuat kembali jadi NKRI ini orang Islam, tokoh-tokoh Islam. Kok sekarang dicurigai orang Islam mau berkhianat kepada NKRI? Sontoloyo ini orang ini. PKI aja ini yang nggak suka sama Islam, betul? Betul. Kenapa saya ceritakan ini, ceramah ini? Ini bukan cerita
cerita politik, ini cerita Islam, betul? Islam di negara Nusantara. 230 juta rakyat Indonesia Islam dari 267 juta, 88,7% orang Indonesia beragama Islam. Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Ahmadiyah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, bukan Mu'tazilah. Kita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sampai sini sudah paham ya? Ketika ada orang mengatakan agama adalah musuh terbesar Pancasila, ini bahayanya bukan main. Tak pernah agama berperang dengan Pancasila. Justru Pancasila itu berdiri karena adanya agama Islam. Sekarang saya jelaskan biar ada bukti. Sila Pancasila itu 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid, kul huwallahu ahad. Mana mungkin orang Islam melawan itu? Melawan kul huwallahu ahad, murtad dari Islam. Setuju? Setuju? Nggak setuju bahwa Allah itu satu esa, murtad dari Islam, betul? Mana mungkin kita melawan pasal sila pertama, murtad kita kalau melawan itu. Maka pasti kita terima. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tiga-tiga bahasa Arab. Manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Mana mungkin orang Islam menolak itu? Masa iya kita menolak keadilan, sedangkan berbuat adil dalam Islam hukumnya dibaca khutbah Jumat setiap Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Setiap Jumat dibaca. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Nggak adil namanya zalim, betul? Zalim tidak berhak masuk neraka, apa di surga. Orang zalim nggak berhak masuk surga. Siapa menolak? Saya ini dosen linguistik, dosen bahasa 30 tahun di USU dan pensiun sekarang saya udah pensiun. Karena saya mau memilih dakwah lah. Saya bisa pensiun sampai 65. Umur ketuaan, ya nggak? Nah, saya mau dakwah. Adil itu tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Coba, apa bahasa Indonesianya adil? Adil. Kalau dapat, ada padanannya, bisa, mampu, ya enggak? Nah, betul. Adil apa coba? Enggak ada. Apa bahasa Bataknya adil? Bahasa Bataknya adil. Kaikin bahasa Karuna adil. Bahasa Karuna adil. Cara Jawa ini adil apa? Bahasa Jawa ini adil itu ya adil. Anak kecil orang awak adil. Kecil orang awak adil itu adil juo. Nggak ada bahasa Indonesia nya adil. Secara ilmu linguistik, ilmu bahasa, kalau kata-katanya nggak ada, itu pasti bendanya nggak ada. Kalau kata-katanya nggak ada, pasti bendanya tidak. Kalau kata-katanya ada, meskipun kita seumur hidup nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat, tapi pasti ada. Kenapa? Karena kata-katanya ada. Kalau kata-katanya ada, pasti bendanya ada. Tapi saya nggak pernah jumpa, kami semua nggak pernah jumpa. Ya nggak jumpa, tapi ada. Contoh, naga. Apa? Naga. Pernah jumpa naga? Yakin ada nggak? Ada, karena semua kata-katanya ada. Bahasa Indonesianya naga, bahasa Bataknya ulo nagodami.
betul kan? Bahasa Jawanya ulologo, bahasa Inggrisnya dragon, bahasa Cinanya lion. Kalau ada kata-katanya pasti bendanya ada. Kalau kami sudah jumpa ular naga, sudah bapak saya lihat langsung, saya lihat fotonya di Bagan Siapi-api, keluar dari Bagan Siapi-api Rokan Hilir ada pulau namanya Pulau Halang. Di situ 100% Cina, karena mereka yang menemukan pulau itu. Ibu saya anak Cina dari Bagan Siapi-api, masa saya nggak tahu sejarahnya ibu saya. Nah, waktu bapak saya nikah di sana itu ada ular naga bertapa di pulau, kata orang Cina-Cina situ, mau turun ke laut, tapi katanya umurnya belum cukup, disambar petir, mati di pantai. Tanduknya udah keluar, memang ada tanduknya, tapi tanduknya belum keras, kakinya 4, mati. Di foto bapak saya di situ, foto situ. Sehingga orang-orang Pulau Halang sampai sekarang masih, mungkin fotonya masih ada di situ. Yakin ada ular naga? Kita nggak pernah jumpa. Sekarang saya tanya, ular naga ada nggak? Ada, karena ada kata-katanya. Sekarang saya tanya, siapa yang pernah lihat kentut? Ada yang pernah lihat kentut? Kentut ada apa nggak? Ada. Kenapa ada? Karena ada kata-katanya. Bahasa Melayunya kentut, bahasa Jawanya entut, bahasa Minangnya kantui. Kalau ada kata-katanya, bendanya pasti, walaupun kita nggak pernah lihat. Paham? Malaikat ada nggak? Pernah lihat malaikat? Ada nggak? Jin ada nggak? Pernah jumpa jin? Tapi ada. Paham? Adil tidak ada bahasa Indonesianya. Berarti negeri Nusantara ini tidak mengenal adil sebelum orang Islam datang membawa apa itu adil. Sebelum Islam datang kemari, orang Nusantara itu tahunya pat gulipat, siapa cepat dia dapat, siapa kuat dia menang, siapa berani melawan. Itu di Betawi ada pendekar namanya Jampang, asal dia mau bini orang diambilnya aja, ngelawan lakinya dibunuhnya. Si Jampang, siapa berani melawan, dia jagoan, terakhir ditembak Belanda, dia mati. Jadi kalau adil itu yang membawa kemari orang Islam, maka yang paling tahu apa itu adil pasti orang Islam. Setuju? Kata Nabi, adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita mau makan, kawan-kawan kita datang ke rumah saya 5 orang, mau makan siang. Saya bilang sama istri, siapkan makanan. Oke. Istri saya keluarkan nasi di dalam bakul dari bambu. Bakul bambu harganya cuma 7.000. Semua kawan saya makan lahap. Karena nasi itu diletakkan di bakul, dan bakul itu memang tempat nasi. Minggu depan saya bilang, istriku, ini ada 3 orang direktur saya mau makan, singgah ke rumah, masakanmu enak, jadi dia mau makan sini. Oh siap. Istri saya mikir, kalau kemarin kawan-kawan kerja, kalau ini bos-bos, maka istri saya merasa malu menghidangkan nasi pakai bakul murah 7.000. Maka dia pergi beli tempat nasi dari keramik, namanya bispot. Apa namanya? Bispot. Keramik dibeli di apotek, tapi namanya bispot. Diletakkanlah nasi di atas bispot, silakan makan. Mau makan nggak? Kata bos saya, ini tempat kencing, tapi baru dibeli dari apotek, belum dipakai. Mau nggak? Baru mau nggak? Nggak mau, karena memang bukan tempatnya, tidak ada